Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produksi bahan bakar minyak atau BBM nasional. Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui cara ekspor minyak mentah atau crude oil ke depan akan dioptimalisasi atau dipangkas, agar semaksimal mungkin bisa dimanfaatkan oleh kilang minyak dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah akan mengalihkan seluruh minyak mentah bagian negara yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor agar diproses di kilang dalam negeri. Pangkas ekspor minyak mentah atau crude oil Indonesia sepanjang tahun 2025 tersebut nyaris setengah dari target yang sudah ditetapkan. Perkiraan ekspor minyak mentah Indonesia tahun ini sekitar 28 juta barel. Dari jumlah tersebut, sekitar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalkan untuk menambah pasokan kilang minyak dalam negeri. Kementerian ESDM juga meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerjasama atau KKKS, serta PT Pertamina Persero untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Dengan demikian terdapat sisa sekitar 15-16 juta barel minyak mentah yang ditargetkan masih bisa diekspor Indonesia sepanjang tahun 2025. Ekspor minyak mentah ke depan, kata dia, akan dioptimalisasi agar semaksimal mungkin dimanfaatkan oleh kilang minyak dalam negeri. Sehingga hal itu dapat meningkatkan produksi bahan bakar minyak atau BBM nasional. Pihaknya telah meminta kilang-kilang dalam negeri untuk bisa memanfaatkan semua crude oil, termasuk yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi spesifikasi, sehingga ekspor crude oil akan semakin menurun. Bahlil menyebut pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang minyak dalam negeri. Dia mencontohkan kilang-kilang utama di antaranya ada di Balikpapan, Cilacap, dan Dumai yang sekarang telah mampu mengolah berbagai jenis minyak mentah, termasuk yang sebelumnya tidak memenuhi standar. Selain itu, pemerintah saat ini tengah mempercepat pembangunan kilang baru, seperti kilang Tuban dan Balongan, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dalam beberapa tahun ke depan. Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam mempercepat tercapainya tujuan swasembada energi. Bahlil menilai kebijakan itu juga dapat menunjukkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kemandirian energi nasional. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mempercepat kemandirian energi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada impor energi. Di balik tekad Bahlil dalam mewujudkan kemandirian energi tersebut, siapa sangka Bahlil kecil merupakan seseorang yang hidupnya serba keterbatasan. Pria yang lahir di Banda, Maluku Utara pada 7 Agustus 1976 ini adalah anak seorang ayah yang berprofesi sebagai kuli bangunan dan ibu sebagai tukang cuci. Hal itu yang membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh. Bahkan saat ia duduk di bangku sekolah dasar, Bahlil sudah membantu perekonomian keluarga dengan menjajakan kue di sekolah. Memasuki bangku SMP, ia juga sempat menjadi kondektur bus. Sementara di saat semea, ia menjadi sopir angkot secara part-time. Meski begitu, Bahlil tetap menunjukkan prestasinya di sekolah. Bahkan ia pernah menjadi ketua OSIS. Dengan modal semangatnya, Bahlil melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE, Port Numbei, Jayapura, di mana selama masa kuliah ia terlibat aktif dalam organisasi mahasiswa dan sempat menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa. Aktivitas organisasi ini membawanya bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Usai dari itu, ia akhirnya menjadi Bendahara Umum Pengurus Besar HMI. Usai lulus, ia memulai karirnya dengan bekerja di perusahaan milik negara yang bergerak di sektor jasa inspeksi. Ia kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Cendrawasih, meraih gelar Magister Sains di bidang ekonomi. Pada tahun 2024, Bahlil memperoleh gelar doktor dari Universitas Indonesia. Tidak hanya bekerja di perusahaan milik negara tersebut, Bahlil kemudian mendirikan perusahaan sendiri bersama rekannya, membangun PT Riva Capital sebagai holding company yang kini menaungi 10 perusahaan di berbagai bidang. Perusahaan-perusahaan di bawah naungan Riva Capital ini aktif di sektor transportasi dan properti.
Bahlil mulai masuk pemerintahan sejak ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sejak Oktober 2019, sebelum diangkat menjadi pejabat setingkat menteri pada Juni 2021. Namanya semakin terkenal sejak resmi menjadi Ketua Umum Golongan Karya atau Golkar, menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur. Bahlil ditetapkan menjadi Ketum Golkar di Musyawarah Nasional atau Munas 11 Golkar yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta pada 21 Agustus 2024. Pada pemerintahan Jokowi, Bahlil ditunjuk sebagai Menteri ESDM pada 19 Agustus 2024 menggantikan Arifin Tasrif. Selanjutnya, saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjuk Bahlil Lahadalia untuk kembali menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM di Kabinet Merah Putih 2024 sampai 2029. Jika kita menulis nama Bahlil Lahadalia di internet, berita tentangnya banyak bermunculan. Tidak hanya terkait pemangkasan ekspor minyak mentah saja, namun sejumlah hal lainnya turut ia soroti, seperti memastikan LPG 3 kg tidak langka, perjanjian iklim Paris, energi hijau di dunia industri, tanggapannya terkait impor BBM dari Singapura, dan sejumlah hal lainnya yang menjadi sorotan.